Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pribadi dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis usaha satelitanisasi. Yang pertama-tama untuk yang terhormat, dosen pengampu kita, Pak Yusron Masyhir, dan kita dari Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk selanjutnya, aku pribadi ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Baik, selanjutnya aku ingin memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama-tama perkenalkan aku pribadi. Di sini ada Olivia Widimurti selaku ketua kelompok. Selanjutnya ada Wahyu Putra. Selanjutnya untuk anggota kelompok kita ada Kawa Ode Saliha. Untuk yang terakhir kelompok kita ada Kayoga Prasetyo. Untuk selanjutnya langsung saja presentasi dari kelompok 5. Stay tune. Taichanisasi beralamat di Jalan Kalianyar 1, nomor 33 RT 001 RW 009, Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Tentang kami, Sate Taichan adalah salah satu usaha kuliner yang menengah saat ini di kota Jakarta, khususnya di kalangan anak remaja dan pecinta kuliner. Sate Taichan ini bukan seperti sate pada umumnya, melainkan sate Taichan ini mempunyai khas seperti sambal cabai rasanya sangat pedas ditambah atmosfer bumbunya yang membuat sate Taichan mempunyai khas sendiri. Begitu banyak peluang usaha bisnis adanya terinspirasi untuk membangun bisnis sate Taichan yang dimana dinamakan Taichanisasi dengan tingkat kepedasan. Dan hasil yang berbeda adanya terinspirasi membangun bisnis sate Taichan bertujuan untuk memperkenalkan sebentuk usaha bisnis dengan berbagai konsep menu yang berbeda. Alasan memilih usaha sate Taichanisasi. Yang pertama, tren kuliner sate Taichan sedang populer di kalangan anak muda, terutama di kota-kota besar. Yang kedua, modal kecil, bahan baku dan peralatan relatif murah, cocok untuk pemula. Yang ketiga, proses sederhana. Pembuatan sate Taichan tidak terlalu rumit. Yang keempat, margin untung baik. Harga jual bisa cukup tinggi dibanding biaya produksi. Yang kelima, variasi menu mudah dikembangkan dengan berbagai varian rasa atau lauk pendamping. Dan yang terakhir atau yang keenam, target pasar luas, disukai semua kalangan terutama anak muda. Dalam membuka bisnis itu kita harus punya visi-visi dan untuk mencapai tujuannya. Kalau di sini visi dan misi usaha Taichanisasi itu yang pertama-tama untuk visinya menjadikan produk olahan sate Taichan sebagai tren kuliner makanan beserta membangun lokasi bisnis atau outlet tempat kuliner makanan yang menyediakan kuliner makanan halal dan sehat jasmani agar memiliki konsumen yang tetap mendapatkan feedback yang baik. Untuk di sini misinya memberikan kepuasan pelayanan kebersihan, kenyamanan, kepercayaan terhadap konsumen, menjanjikan sate Taichan yang berkualitas, bersih, dan bahan-bahan yang alami tanpa adanya bahan-bahan pengawet dengan harga yang terjangkau di kalangan anak muda atau konsumen. Mengembangkan ciri khas sate Taichan dalam cita rasa dan penampilan, dan terakhir sini menciptakan inovasi dalam pelayanan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ini sini ada aspek sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia ini? Aspek manajemen sumber daya manusia ini, usaha sate Taichan yang dibentuk penjadwalan kegiatan rutin meliputi hari kerja dan jam kerja agar usaha berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Usaha ini setiap harinya beroperasi dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Dan ini untuk usaha tersebut liburnya di hari Senin. Sate Taichan ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Adapun kegiatannya di awal dengan belanja bahan keperluannya di jam 8 sampai jam 9. Untuk selanjutnya di jam 1 sampai setengah 3 itu mengelola bahan untuk dijual. Untuk setengah 2-nya sampai jam 4-nya tuh untuk untuk setengah 5 sampai jam 5 ini untuk melakukan prepare membuka penjualan. Untuk jam 5 sampai jam 10-nya ini beroperasi dalam sate Taichan berjalan. Untuk jam setengah 11 sampai jam 11 ini persiapan penutupan penjualan atau closingan. Untuk belanja bahan dilakukan setiap harinya, menghasilkan peralatan juga setiap hari, serta evaluasi kinerja karyawan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Ya, untuk aspek selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua ini ada aspek ekonomi dan budaya. Apa sih aspek ekonomi dan budaya ini?
dalam kelayakan bisnis. Untuk usaha sate taichan ini mempunyai dampak ekonomi yang baik dan membantu UMKM masyarakat setempat karena kami hadir dalam varian baru, yaitu sate taichan yang berbeda dengan sate biasanya. Sedangkan dalam perspektif budaya, sate merupakan salah satu warisan budaya dalam bentuk makanan, dan kami hadir dengan membawa rasa baru, yaitu sate taichan, dengan ciri khas tampilan pusat pucat tanpa polesan kecap ataupun bumbu, tapi tetap dengan rasa yang segar dan disajikan berdampingan dengan lontong atau nasi dengan sambal dan potongan jeruk nipis serta garaman raiko atau raiko. Untuk aspek pasar ini, yang ketiga, untuk memasarkan sate taichan ini, kami melakukan secara online, yaitu lewat story WhatsApp, atau story Instagram, dan GrabFood, dan lain-lainnya beserta online seperti online-nya pada umumnya. Untuk jadi aku contohnya ya Kak, untuk kayak story WhatsApp-nya ini, kita kayak kalau misalkan cara postingnya itu kayak kita untuk opennya itu menginfokan kalau kita sudah open dan apa yang saja yang sudah ready dan apa saja yang sudah yang dipromosikan saat itu juga. Untuk WhatsApp dan Instagram sama saja. Kecuali kayak seperti GrabFood itu kita untuk menunya harganya dibedakan Kak. Karena untuk yang Grab itu kita ada penambahan di pajaknya itu tersebut. Untuk yang keempat, ada aspek manajemen operasional. Dalam aspek ini, ada beberapa periksaan untuk beroperasi sate taichan, yaitu persiapan bahan baku, pemeriksaan kualitas bahan, pemeriksaan kebersihan dapur, pemeriksaan kondisi peralatan, kebersihan area penjualan, ketersediaan bahan tambahan, pemeriksaan harga dan promosi, pemeriksaan karyawan, kecepatan pelayanan, serta umpan balik pelanggan. Yang kelima, aspek teknologi. Berhubungan sate taichan ini hanya menerima pesanan online, kami menyediakan GoPay, nomor rekening, ataupun ada yang bayar di tempat, menyediakan QRIS, OVO, mempermudah konsumen dan dalam melakukan transaksi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada biaya tetap, ada tungku pemanggang, etalase, cobek, dan lain-lain, teman-teman. Di sini ada tabelnya beserta harga-harga keseluruhan. Untuk total biaya tetap itu adalah sebanyak 4.332.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Di dalam biaya variabel itu ada cabai rawit, galon, bawang putih, penyedap rasa, gula pasir, daging, dan kulit. Untuk harganya ada di sini ya, ada beserta harga dan totalnya. Keseluruhan itu 8.791.000. Untuk biaya overhead di sini ada listrik, ada internet, ada gaji karyawan. Dan untuk satu bulan tuh hanya habis 1.950.000. Untuk aspek finansial, di sini ada biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 4.332.000 ditambah 8.791.000 sama dengan 13.123.000. Untuk biaya dan harga per unit, biaya tetap dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah 4.332.000. Berikutnya, biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali restock sebanyak 8.791.000 dibagi 12 kali. 12 kali ini itu sebanyak kami melakukan restock barang dalam sebulan ya. Itu sama dengan 732.583. Untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi, 732.583 ditambah 361. 361 ini adalah hasil dari pembagian 4.332.000 dibagi sebanyak 12 kali sama dengan 361.000 ditambah 732.583 sama dengan 1.093.583. Untuk biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per hari, yaitu 1.093.583 dibagi 30 porsi sama dengan 36.452. Untuk harga jual per porsi itu kami 40.000 ya.
Modal awal sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, yaitu 732.583 ditambah 361.000 sama dengan 1.093.583. Analisis titik impas, break even point. BEP harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga unit, yaitu 1.093.583 dibagi 40.000, sama dengan 27 buah dibulatkan dari 27,33. Harga jual per porsi 40.000. BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi bagi harga unit, yaitu 1.093.583 dibagi 40. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu kali produksi atau kali stok yang terjual adalah 28 porsi dengan harga per porsi rata-rata 40.000. Untuk analisis keuntungan di sini yaitu pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual. 30 porsi dikali 40.000 sama dengan 1.200.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi adalah 1.093.583. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi. 1.200.000 dikurang 1.093.583 sama dengan 106.000. Jadi, keuntungan diperoleh dengan menjual 30 porsi sate taichan dengan harga 40.000 dalam satu kali restock produksi adalah 106.000. Pengembalian modal. Biaya overhead sama dengan 1.950 dibagi 30 hari sama dengan 65.000. Total biaya produksi ditambah biaya overhead dibagi laba usaha. 732.583 ditambah 65.000 dibagi 106.000 sama dengan 7, dibulatkan dari 7,49. Jadi, modal akan kembali dalam jangka waktu 7 kali produksi. Aspek ekonomi dan sosial, sate merupakan masakan khas Indonesia yang sudah tidak asing. Lagi sate biasanya dimasak di atas panggangan dengan saus kacang atau kecap. Ada beberapa perbedaan antara sate taichan dengan sate biasa. Sate taichan tidak mengandung bumbu apapun seperti kecap sehingga terlihat hambar. Kita rasa sate taichan juga unik karena daging dan bumbu dimasak terpisah sehingga memberikan rasa lebih segar. Dalam aspek ekonomi, sate taichan berdampak pada pendapatan dan memperancang usaha UMKM masyarakat setempat yang punya usaha yang sama, yaitu sate taichan ataupun sate biasa. Aspek lingkungan hidup, usaha sate taichan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, contohnya asap yang mengganggu lingkungan atau pencemaran udara. Dan tusuk sate yang bekas tidak bisa digunakan kembali. Jika dibuat sembarangan bisa melukai. Tapi untuk meminimalisir hal tersebut, kami tidak membakar sate di tempat terbuka, tapi di dalam ruangan atau dapur yang telah dilengkapi dengan exhaust penyedot asap. Meskipun tidak menghilangkan asap 100%, tapi minimal mengurangi, dan sampah tusuk sate kami telah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan usaha taichanisasi sebagai berikut. 1. Melalui analisis pasar dan pemasaran yang mencakup strategi segmentasi, positioning, targeting, dan marketing 4P. Maka usaha taichanisasi memiliki potensi besar untuk berkembang. 2. Dalam aspek teknis dan teknologi, usaha taichanisasi telah mengikuti tren terbaru dan menerapkan konsep yang menarik sehingga layak untuk dikembangkan. 3. Bisnis waralaba taichanisasi memiliki sistem yang sesuai dan memadai untuk skala UMKM baik dari segi manajemen maupun sumber daya manusianya. 4. Analisis finansial menunjukkan bahwa perhitungan modal awal dan investasi menggunakan perhitungan BEP memenuhi kriteria kelayakan komersial. Selain itu, bisnis waralaba taichanisasi telah diterima dengan baik oleh masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memenuhi kelayakan usaha yang ditetapkan untuk usaha kecil dan menengah dari usaha taichanisasi ini.